Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6, tema 3, toko dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga tematik, ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, mari kita mulai. Tahukah kamu, penemu komputer, apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Tentu banyak sekali teman-teman. Ayo membaca. Charles Babbage. Maaf ya, di sini kalau Kak Wafik salah penyebutan. Nah, beliau adalah mengubah dunia dengan komputernya. Charles adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer ini. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama kali. Nah, Charles ini terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Charles yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Charles ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadi kesalahan dalam menghitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery, the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Nah, catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Apa yang dilakukan oleh Charles? Nah, yang dilakukan adalah penggagas utama dalam penemuan komputer. Dampaknya bagi dunia menekan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu, serta memberi gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer menjadi komputer saat ini. Nah, saat ini digantikan laptop ya teman-teman. Kebanyakan laptop. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya tentu saya merasakan manfaatnya. Nah, dengan adanya komputer saya dapat mencari ilmu lebih luas, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, mengetik sesuatu jadi lebih mudah dan memperkecil kesalahan. Ini ada pada halaman 99. Charles mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, dulu pada tahun 1500 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional seperti ini. Lalu pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Pada tahun 1939, komputer listrik dibuat. Lalu pada tahun 1971, elektronik mail atau email, surat elektronik pertama yang berhasil dikirim. Lalu pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah. Lalu pada tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan.
Lalu pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, ini adalah sejarah berturut-turut perkembangan komputer. Ada beberapa pertanyaan nih teman-teman pada halaman berapa ini? Halaman 100. Bagaimana perkembangan komputer? Awalnya dari penemuan alat untuk menghitung, kemudian berkembang menjadi komputer listrik dengan mouse serta dilengkapi dengan keyboardnya. Lalu ada home komputer murah dengan akses jaringan internet hingga menjadi komputer multifungsi seperti saat ini. Mengapa komputer terus berkembang? Dikarenakan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, kemudian komputer memudahkan pekerjaan manusia. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Yaitu memudahkan beberapa pekerjaan manusia. Nah, kalian tulis sampai titik ini saja sudah benar, namun ketika kalian tulis semuanya itu lebih baik. Misalkan saja, mempermudah dalam mengetik, mencari sesuatu, alat transaksi, hingga menyimpan dokumen penting. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Nah, mungkin saja pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer, karena kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan lebih besar. Misalkan salah menghitung, salah mengetik, dan lain sebagainya. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Nah, kita bisa mengakses semua informasi lewat komputer, lewat internet sebagai media pelaksanaan ujian. Nah, mungkin bisa CBT. Nah, CBT kan pakai komputer juga, pakai laptop ya. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi? Nah, dengan adanya komputer, kemampuan komputer dalam bidang iptek dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang industri. Ayo berkreasi. Kamu sudah menyanyikan lagu Mariam Tomong. Sekarang kita akan memainkan lagu tersebut dengan menggunakan alat musik. Nah, kalian dapat menggunakan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Maaf ya, suara Kak Wafik sedikit cempreng, maaf ya. Alat musik yang dapat digunakan adalah pianika, angklung, kolintang, dan alat musik lainnya, biola misalkan. Kita akan berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nada. Awalnya kita akan berlatih memainkan solmisasi tangga nada berikut. Dari do sampai sol, la, si, do. Nah, sampai sini ya. Dari nada rendah hingga nada tinggi. Nada-nada berikut berjarak satu nada. Coba berlatihlah membunyikan nada-nada berikut. Nah, kalian bisa mencobanya. Maaf ya, di sini Kak Wafik tidak bisa mencobanya atau mempraktekannya karena suara Kak Wafik jelek. Takutnya kalian malah terganggu. Nah, di sini ada interval nada yang setengah. Maaf, ada jarak yang setengah, ada jarak yang dua. Nah, do, re, mi, fa. Mi, setelah mi kan fa. Ada juga yang do, re, mi. Nah, re-nya kan hilang, langsung do ke mi. Ini ada re yang dilewati. Nah, ini adalah kehilangan dua nada. Fa, sol, la. Nah, itu. Nih, lalu. Nah, di sini ada beberapa macam. Kalian bisa lihat di halaman 103. Mungkin ketika kalian kurang paham, kalian bisa tulis di komentar ya. Berlatih berkali-kali ya supaya kamu mendapatkan nada yang tepat. Bagaimana latihanmu hari ini? Nah, latihan hari ini berjalan dengan lancar. Apakah nada-nada kamu sudah tepat? Iya, sudah. Ini ada pada halaman 103 yang paling bawah. Lalu ayo renungkan untuk yang terakhir, halaman terakhir. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu mempelajari tentang asal-muasal atau sejarah komputer dan nada. Yang sudah saya pahami adalah perkembangan komputer dari awal
sebelum Masehi sampai sekarang. Apa yang masih sulit kamu pahami yaitu menerapkan nada-nada dengan alat musik yang beragam itu gimana? Misalkan saja seperti itu. Atau mungkin kalian memiliki jawaban yang lain juga tidak apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.